Halo semuanya, jadi video hari ini membahas mengenai beberapa koin kripto di dalam dunia global ini yang terindikasi scam. Apa aja, kita akan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu datang dari token yang bernama Save the Kids, atau nama tokennya itu adalah Kids. Nah, Kids ini dihandle oleh beberapa influencer besar. Salah satunya adalah termasuk 5 orang ini adalah influencer besar, di mana token Kids yang berdiri di atas BEP20 ini memiliki sebuah fungsi, yaitu untuk redistribution wealth. Jadi nantinya ke depannya itu nanti uangnya akan dijadikan sebagai charity via Binance Charity Wallet. Sehingga para influencer ini mereka semua melakukan promosi terhadap jutaan followers mereka, sehingga pada saat followers mereka semuanya melakukan pembelian dari token Kids ini, akhirnya mereka melakukan yang namanya pump and dump. Sehingga mereka menjual token dari Kids ini dengan jumlah yang cukup besar, sehingga membuat harga dari Kids token ini mengalami crash dari harga $0,0029 langsung menjadi $0,0012 dalam waktu 1 minggu saja. Dan bukan hanya 5 influencer itu saja, tetapi seperti Fase Clan dan juga Fase Banks ini ternyata diungkapkan juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu melakukan pump and dump, di mana mereka menjual koin tersebut langsung secara brutal, dan akhirnya mereka langsung membawa lari uang hasil yang didapatkan. Sehingga kalau kita temui di dalam Twitter itu banyak sekali yang mengatakan bahwa token dari Save the Kids ini bukanlah token yang benar-benar melakukan save untuk anak-anak kecil atau untuk melakukan charity, tetapi hanya semata-mata untuk melakukan pumping and dumping dengan memanfaatkan para followers mereka semua untuk membeli koin tersebut supaya harga mengalami kenaikan yang tinggi. Nah, jadi berita ini kita ambilnya dari esportnews.co.uk. Jadi kalian kalau mau membaca lebih jelas lagi bisa langsung baca di dalam websitenya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah token yang bernama Whale Farm. Nah, token ini adalah berdiri di atas Ethereum dengan berbasiskan DeFi atau Decentralized Finance Project. Nah, token dari Whale Farm ini itu berkembang sangat pesat, dan juga perkembangannya ini ternyata masuk ke dalam salah satu list dari exit scams, di mana adalah salah satu tipe scams di mana koin tersebut ini melakukan hijack terhadap jutaan koin yang dimiliki oleh para holdersnya. Di mana sebelumnya sebenarnya koin daripada Whale Farm ini memiliki sebuah project tetapi tidak jelas. Developernya ini nggak tahu siapa, dan dia ini meluncurkan sebuah farming, staking, dan juga memungkinkan investor untuk melakukan lock di dalam akunnya untuk mendapatkan reward yang tinggi. Dan kalau misalnya kita bisa lihat di sini dijelaskan di dalam Twitter dari Mr. Whale ini bahwa dia ini melakukan pencurian terhadap 2,3 juta dolar koin, teman-teman. Dan juga di sini kita bisa baca tokennya itu mengalami penurunan 100%, kemudian Twitternya, Telegramnya tiba-tiba nggak aktif, tiba-tiba hilang begitu aja. Jadi ini biasanya kita sebutnya dengan rug pull. Jadi token ini mengalami yang namanya fast exit, di mana mereka melakukan keluar dengan cepat pada saat project ini melakukan pertumbuhan koin dari Whale Farm ini melonjak, nilai perdagangannya seharga mencapai $215 sebelum kapitalisasi, yang ternyata itu adalah disengaja terjadi, teman-teman. Dan juga mereka ini memanfaatkan dalam hitungan menit, karena scammer ini langsung menjual token mereka sekaligus menyebabkan harganya anjlok, dan juga investor tuh tidak punya waktu untuk menarik uang mereka dari pasar pada saat itu. Kemudian juga lari karena semua akunnya, semua sosial medianya dihapus. Dan juga kita bisa tahu dari seorang komentator kripto populer itu menyatakan paling jelas tentang project ini bahwa ini adalah jebakan bagi investor yang tidak menaruh curiga, dan ternyata mereka langsung memanfaatkan hal ini untuk melarikan diri. Nah, jadi seperti itu biasanya yang kita sebut juga dengan rug pulls, teman-teman.
yang ketiga yaitu datang dari koin yang bernama Rap Doge, di mana Rap Doge ini juga ada dua influencer di baliknya, yaitu yang bernama Soulja Boy dan juga yang bernama Davido, di mana mereka ini melakukan push terhadap koin Rap Doge ini. Mereka menulis di Twitter mereka menggembor-gemborkan kita sebagai investornya untuk melakukan pembelian, sehingga harga ini dengan cepat langsung mengalami tanjakan yang cukup hebat. Dan akhirnya mereka keluar di saat harga itu tinggi, sehingga scam dari cryptocurrency ini digolongkan sebagai pump and dump. Sehingga hanya dalam waktu 1 hari itu harganya langsung jatuh sebesar 72% dari all time high-nya. Itu hanya dalam waktu 14 jam. Bahkan Hitoshi Nakamoto pun juga melakukan retweet terhadap Twitter mereka, dan dia mengatakan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam aksi dari scam ini, yang percaya kepada koin Rap Doge melakukan scam ini, mereka semua adalah orang-orang yang bodoh, karena di sini adalah salah satu kasus scam cryptocurrency yang langsung di-retweet oleh Hitoshi Nakamoto itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah datang dari YouTuber Techlit. Nah, di mana YouTuber ini itu adalah sangat populer dengan subscriber itu mencapai 1,1 juta. Dan juga orang ini menggunakan media sosialnya itu untuk mempromosikan token ini. Dia ini memiliki sebuah token yang bernama Million. Sehingga pada saat market dibuka dalam pertama kali itu langsung mencapai 64% trading di dalam hari itu. Sehingga itu sangat mencapai rekor tertinggi di dalam token tersebut. Sehingga dia juga melakukan tweet seperti foto yang di kanan ini. Dia melakukan tweet mengenai tokennya ini, sehingga orang-orang itu pada tertarik dan ikut masuk ke dalam token tersebut. Sehingga dalam 3 hari harga dari token itu naik mencapai 3.500% dari harga launching yang berdasarkan data dari Uniswap. Tetapi pada keesokan harinya harganya langsung mengalami kolaps atau langsung turun drastis sebesar 64% dari all time high-nya. Sehingga tipe scam dari koin ini yaitu digolongkan sebagai pump and dump. Dan juga gara-gara aksi ini, orang ini akhirnya mendapatkan sanksi dari Exchange Commission Regulation yang diadakan dari exchange tersebut, yaitu adalah Uniswap. Dan mengapa hal ini dianggap scam itu terbukti lagi bahwa ternyata user-user lainnya, holders yang ikut membeli dalam koin ini juga menemukan sebuah bukti bahwa ternyata sebelumnya harga kenaikan tersebut itu terdapat inactive account. Jadi ada account yang awalnya itu aktif pada saat koin ini listing, mereka membeli dengan jumlah yang sangat besar, tetapi pada saat harga ini mengalami drop, akun itu langsung inaktif. Jadi kesimpulannya yaitu kalian harus beware of scams, kalian jangan mudah terpengaruh dan ikut-ikutan, apalagi koinnya, koin-koin micin yang kalian itu nggak tahu dia itu dasar berdirinya itu apa, untuk apa, dan tidak ada kejelasan. Hanya sekedar pom-pom saja dan akhirnya kalian ikut masuk dan ujung-ujungnya kalian kena scams dan kalian nyangkut. Nah, jadi kalian lebih bijak lagi dalam memilih sebuah koin.